Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Panitia Seminar Nasional Universitas Kristen Immanuel Yogyakarta, Saudara Moderator, Bapak Ibu peserta seminar yang berbahagia. Perkenankan pada saat ini saya akan menyampaikan presentasi makalah kami yang berjudul Pariwisata Hijau dan Pemasaran Pariwisata Hijau sebagai upaya untuk mewujudkan pariwisata berkelanjutan di era COVID-19. Saya sebagai pemateri Jumadi dan Aska Saputra Aditya dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Widya Mataram. Bapak Ibu yang saya hormati, yang melatar belakangi tulisan saya ini adalah bahwa dengan adanya COVID-19 yang ada pada saat ini, bahwa industri pariwisata itu perlu melakukan sebuah adaptasi terhadap lingkungannya. Jadi mengelola produk pariwisata dan strategi pemasaran yang baik menjadi salah satu keniscayaan, apalagi di masa COVID-19 ini. Banyak hal yang berubah di dalam masa COVID ini, mulai dari proses sampai dengan bagaimana kita mendapatkan wisatawan untuk berkunjung. Nah, salah satu konsep pengelolaan pariwisataan yang diharapkan dapat memberikan nilai tambah yang lebih atau nilai tambah ganda adalah pengembangan pariwisata hijau dan pemasaran pariwisata hijau. Namun untuk mewujudkan hal tersebut atau untuk membangun hal tersebut tidak dapat berjalan dengan baik jika tidak ada dukungan dari pemerintah berupa kebijakan-kebijakan yang berorientasi terhadap pencapaian tujuan itu. Nah, untuk itu diperlukanlah sebuah kebijakan lintas sektoral atau lintas departemen, antara departemen pariwisata, departemen pekerjaan umum, departemen transportasi, atau departemen lain yang berkaitan erat dengan industri pariwisata. Industri pariwisata itu akan lekat dengan 3 sektor. Yang pertama adalah transportasi, telekomunikasi, dan pariwisata itu sendiri. Bapak Ibu yang saya hormati, tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk membangun model pariwisata hijau dan pemasaran pariwisata hijau dalam mewujudkan pariwisata berkelanjutan di masa COVID-19 ini. Sehingga dengan tujuan tersebut diharapkan dapat membangun model pariwisata hijau dan pemasaran pariwisata hijau dalam mewujudkan pariwisata berkelanjutan di masa COVID-19. Bapak Ibu yang saya hormati, nah untuk bisa membangun tersebut, maka metode dan proses yang kami lakukan adalah yang pertama, Dinas Pariwisata itu harus mengelola kegiatan yang berorientasi kepada kualitas secara menyeluruh atau total quality management. Nah, di dalam penerapan total quality management ini ada lintas dinas, misalnya Dinas Pariwisata, Dinas Tata Kelola, Dinas Perhubungan, atau Pekerja Umum, yang tentu saja itu menjadi stakeholder utama di dalam kegiatan industri pariwisata tersebut. Nah, kebijakan itu akhirnya akan disinergikan dengan stakeholder yang lain. Yang pertama adalah dengan menggunakan strategi pentaholik, maka stakeholder yang terkait adalah yang pertama adalah akademik. Nah, bidang akademik adalah bidang yang dapat memberikan suplai terhadap masukan-masukan pengembangan pariwisata, baik secara teoritis dan empirikal berdasarkan hasil riset-riset yang ada, termasuk riset yang berkaitan dengan pengaruh atau dampak COVID-19 terhadap industri pariwisata, terutama di daerah istimewa Yogyakarta ini. Yang kedua adalah bisnis, yaitu industri pariwisata itu sendiri. Nah, stakeholder ini bisnis tidak hanya pariwisata, karena di dalam industri pariwisata ini akan berkaitan erat dengan industri yang lain, misalnya UMKM, misalnya dinas perdagangan gitu. Karena di dalam industri pariwisata itu akan berkaitan dengan
industri UMKM yang akan menjadi salah satu industri yang mensupport terhadap keberadaan pariwisata, misalnya handicraft, cenderamata dan sebagainya. Yang berikutnya adalah government. Pemerintah sebagai supplier terhadap kebijakan, apakah di bidang transportasi, apakah di bidang telekomunikasi, atau sarana prasarana, ini menjadi bagian penting termasuk halnya kebijakan terkait dengan bagaimana tata laksana terkait dengan pariwisata di masa COVID ini. Protokol kesehatan itu harus didesain seperti apa, itu jam kunjung, terus frekuensi kunjungan, terus jumlah kunjungan, barangkali itu sudah disediakan sebuah kebijakan. Yang tidak kalah pentingnya adalah kolaborasi dengan community atau customer itu. Bagaimana menjadikan customer atau konsumen atau wisata ini menjadi salah satu sektor utama atau sektor penting di dalam industri pariwisata, karena mereka lah yang akan menikmati industri pariwisata ini. Oleh karena itu perlu adanya edukasi yang mendalam terkait dengan protokol kesehatan di era COVID-19 ini. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah media gitu. Kegiatan sehebat apapun kalau tidak mendapatkan dukungan dari media, sekarang ini yang mulai muncul adalah media sosial, apakah itu Facebook, apakah itu Instagram, Twitter, atau mungkin media online, ini menjadi salah satu hal yang dapat digunakan sebagai salah satu alat yang digunakan untuk mengkomunikasikan kebijakan-kebijakan pemerintah, itu strategi pemasaran dan alam pariwisata dan sebagainya. Oleh karena itu, ini akan menjadi penunjang terhadap keberhasilan pariwisata sendiri. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, yang berikutnya adalah ketika kebijakan itu sudah dimunculkan, lalu bagaimana kebijakan terhadap pariwisata hijau di daerah istimewa Yogyakarta? Salah satunya adalah kebijakan yang mestinya berorientasi kepada kebijakan pariwisata yang berorientasi kepada kelestarian alam. Jangan sampai kegiatan pariwisata atau destinasi itu mengganggu kelestarian alam dan ekosistem yang ada. Sehingga yang kedua adalah dia bertanggung jawab terhadap alam atau never ending life kan itu. Jadi kehidupan ini harus terjamin kan. Kehidupan ini harus terjamin dengan aktivitas pariwisata yang tidak merusak lingkungan tersebut. Nah, yang kedua adalah strategi pemasaran pariwisata hijau. Nah, strategi pemasaran pariwisata hijau, apa konsep yang dibangun? Ya, kita menggunakan konsep bauran pemasaran dengan konsep green marketing yaitu. Jadi konsep bauran pemasaran hijau ini merupakan bauran pemasaran yang berorientasi terhadap pemasaran yang berorientasi lingkungan atau ramah lingkungan. Nah, apa saja elemen-elemennya itu? Yang pertama adalah green product. Apa yang dimaksud dengan green product adalah sebuah destinasi yang dirancang yang mempedulikan lingkungan hidup atau lingkungan sekitar. Dengan desain itu, maka orang yang berkunjung atau masyarakat yang berkunjung di daerah istimewa Yogyakarta akan merasa aman, akan merasa nyaman, tidak hanya wisatawannya, tetapi masyarakat yang ada di sekitarnya. Nah, yang kedua adalah green price atau harga hijau. Nah, konsumen akan membayar dengan harga premium jika mendapatkan nilai suatu produk yang terbaik, yang terbukti baik atau tidak merusak lingkungan atau ramah lingkungan. Sehingga apa? Dengan sukarela masyarakat yang berkunjung ke daerah istimewa Yogyakarta ini ketika menikmati destinasi yang green tadi, dia akan bayar dengan sukarela kan itu, tidak ada unsur keterpaksaan kan itu, karena proses green price ini adalah adanya kerelaan sang wisatawan untuk membayar dengan ikhlas itu, sehingga tidak ada paksaan, tidak ada keluhan di akhirnya setelah berkunjung ke daerah istimewa Yogyakarta ini, sehingga harga yang disampaikan itu sesuai dengan tingkat layanan yang diberikan. Yang berikutnya adalah green promotion. Apa yang bisa dilakukan dengan green promotion adalah bahwa promosi yang melibatkan penggunaan alat-alat yang hemat energi, misalnya seperti penggunaan media sosial, media internet, itu tidak merusak lingkungan gitu, misalnya tidak memasang pamflet dengan menempelkan pamflet itu di pohon dengan dipaku kan itu dan sebagainya. Itu adalah green promotion, menyampaikan informasi yang sejujurnya gitu, tidak menutup-nutupi dan tidak mengada-ada gitu. Itu green promotion. Yang berikutnya adalah green place, adalah seluruh rantai pasokan yang mengurangi dampak terhadap lingkungan, misalnya
bagaimana dikembangkan adanya green transportation kan itu. Misalnya apakah penggunaan becak yang dikayu dengan tenaga manusia, ataukah misalnya menggunakan ondong kan itu yang ramah lingkungan, tidak menyebabkan adanya polusi udara yang berakibat terhadap efek kesehatan. Yang berikutnya adalah green people, yaitu bahwa pelayanan atau pelayan yang ada di dalam industri pariwisata tersebut bersikap ramah, sopan, jujur kan itu, dan memberikan sikap empati terhadap wisatawan yang datang di daerah istimewa Yogyakarta. Yang berikutnya adalah green fisik, itu destinasi wisata yang ramah lingkungan yang memadukan keseimbangan sistem ekosistem yang ada. Misalnya penggunaan material-material yang ada di dalam destinasi itu didesain untuk ramah lingkungan, dan itu tidak menimbulkan efek negatif bagi pengunjung maupun masyarakat yang ada di sekitar objek wisata. Dan yang terakhir adalah green process kan itu, yaitu aktivitas pemasaran pariwisata yang didesain secara mudah sehingga menjadi fleksibel dan menyebabkan pengunjung tidak mengalami kesulitan pada saat melakukan kunjungan. Aksesnya dibikin mudah, aksesnya dibikin ramah lingkungan, sehingga aktivitas yang terbangun itu menjadi aktivitas yang lebih bermanfaat untuk yang datang maupun yang ada di sekitar objek wisata atau destinasi wisata, terutama yang ada di daerah istimewa Yogyakarta ini. Nah, Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, dengan digabungkannya dua hal tersebut, yaitu pariwisata hijau dan strategi pemasaran pariwisata hijau, diharapkan membuat adanya keberlanjutan pariwisata. Jadi pariwisata yang berkelanjutan adalah pariwisata yang tidak memberikan dampak negatif terhadap lingkungan yang ada di sekitar, ya, baik itu yang datang maupun yang tinggal diam di daerah destinasi itu. Nah, dengan adanya keberlanjutan pariwisata itu diharapkan adanya kepuasan dan loyalitas wisatawan yang datang ke daerah istimewa Yogyakarta, sehingga akan menjadikan nilai tambah ganda bagi daerah istimewa Yogyakarta, yaitu meningkatkan pendapatan asli daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perputaran ekonomi di daerah istimewa Yogyakarta. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, makalah ini memang baru rancangan desain sebuah usulan penelitian, sehingga kalau di dalam review itu masih dikatakan proposal, itu memang iya, dan ini belum sampai kepada hasilnya. Nah, ini adalah gagasan kami yang ingin saya sampaikan untuk dapat bagaimana mensiasati, bagaimana mengelola pariwisata yang berkelanjutan ini di era COVID-19 ini. Karena di COVID-19 ini banyak protokol kesehatan yang harus kita terapkan. Nanti ketika datang ke tempat pariwisata harus menerapkan protokol kesehatan, dan itu semuanya harus berorientasi green, harus berorientasi pada ramah lingkungan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.